Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan tugas-tugas kegiatan kami. Oleh karena pertolongan-Mu saja, kami dapat lewati hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 22 ayat 39. Tertulis demikian, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah ada prediksi bahwa situasi lockdown di berbagai negara akibat pandemi akan membuat hubungan antara suami dan istri akan semakin dekat dan harmonis, karena ada lebih banyak waktu bersama di rumah. Cinta yang sudah mulai memudar akan bersemi kembali. Masa kebersamaan yang semakin banyak akan membuat keduanya semakin erat dan bahagia. Tapi itulah prediksi manusia. Kenyataannya justru berkebalikan dengan perkiraan. Di masa pandemi yang berlangsung selama 1 tahun lebih ini, telah terjadi kenaikan angka perceraian dan konflik rumah tangga yang cukup signifikan, baik di Indonesia dan juga di berbagai negara lain di dunia. Kebersamaan saja tidak menjamin orang bisa hidup dalam perdamaian. Ada yang mengatakan bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab banyaknya konflik dan perceraian di masa pandemi ini. Tapi ternyata saudara, bukan hanya yang miskin saja, namun juga orang-orang kaya pun banyak yang berkonflik dan bercerai. Jadi sebenarnya bukan faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya. Uang tidak menjamin kelanggengan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius 22 ayat 39 tertulis, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah sebenarnya faktor kunci yang akan membuat kehidupan kita diwarnai dengan kedamaian, yaitu kasih. Selama hati dan kehidupan kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita akan mampu mengasihi sesama kita. Dan dengan demikian akan ada keharmonisan, kedamaian, dan ketenangan dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam kehidupan rumah tangga, ada nasihat-nasihat Alkitab yang dapat kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Dalam Kolose 3 ayat 18-21, terdapat pesan agar suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Dan buat istri, sikap yang dikehendaki Tuhan adalah tunduk kepada suami, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kepada anak-anak, firman Tuhan menasehati untuk mentaati orang tua dalam segala hal. Tentunya ini dalam kerangka yang benar dan dalam koridor firman Tuhan. Bukan berarti ketaatan yang membabi buta, tapi ketaatan yang indah di dalam Tuhan. Dan buat para ayah, hendaknya tidak menyakiti hati anak-anak, supaya mereka tidak tawar hatinya. Hal ini berlaku juga buat para ibu, agar bersikap menyayangi dan mengasihi anak-anaknya di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mulailah menerapkan kasih di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Dan tidak usah kita menuntut orang lain untuk bersikap mengasihi kita. Tapi mulailah dari diri kita masing-masing. Kasih yang kita taburkan kepada orang-orang di sekitar kita akan bersemi, bertumbuh, berbunga dan berbuah, menjadi keindahan dalam kehidupan kita. Mari mengasihi seperti Tuhan sudah mengasihi kita.
agar kehidupan kita ini penuh dengan kedamaian. Kalau saat ini keluarga saudara mengalami konflik, bereskanlah itu dalam kasih Tuhan. Saling mengerti, saling menerima dan saling mengampuni satu sama lain dengan kasih Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dari setiap keadaan konflik dalam rumah tangga atau keluarga kita. Tapi mari ambil sikap untuk mengasihi sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Keluarga yang penuh dengan kasih Tuhan akan selalu damai, tenang, dan langgeng di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Jamah hati kami ya Tuhan, dan bersihkan dari segala amarah, kebencian, sakit hati, keegoisan, dan ingin menang sendiri. Dan gantikan dengan damai sejahtera, sukacita surgawi, dan penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami mampu untuk menerima, mengerti dan mengampuni orang-orang di sekitar kami, dimulai dari keluarga kami. Tolong kami Tuhan, baharui hati kami, dan jadikan kami sempurna seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang mampu mengasihi, bahkan mengasihi orang-orang yang menganiaya dan berbuat jahat kepadamu. Sadarkan kami ya Tuhan, untuk hidup dalam kasih dan kedamaian dimulai dari keluarga kami. Tolong kami ya Roh Kudus, pimpin setiap langkah hidup kami, supaya kehidupan kami senantiasa dipenuhi dan diwarnai dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu yang mengajar, menegur dan membentuk kami menjadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang mengalami konflik, mengalami situasi di ambang perceraian, agar Tuhan Engkau menolong, memulihkan, dan menjamah setiap hati untuk dapat saling mengasihi dan mengampuni. Pulihkan ya Tuhan setiap keluarga, dan persatukan kembali dalam kasih yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan dan persoalan kami ke dalam tangan-Mu. Dan malam hari ini kami percaya berkat perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.